Halo guys, kami akan mempersembahkan suatu video mengenai digital resiliency dengan Nida Olfitria sebagai pewawancara dan Arik Dwi Damayanti sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Baiklah, saya di sini akan melakukan beberapa wawancara terkait dengan digital resilience, terutama pada dunia online. Apakah Anda bersedia? Insya Allah saya bersedia. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Selama proses wawancara, saya akan melakukan perekaman dan pencatatan terkait dengan hasil wawancara yang telah Anda kemukakan, guna menjamin kevalitan data yang ada. Bisa perkenalkan diri Anda sebelumnya? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arik Dwi Damayanti, biasa dipanggil Arik. Saya asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Terus kuliah ke sini ke Institut Agama Islam atau biasa dikenal dengan IAIN Kediri. Iya. Kalau boleh tahu semester berapa ya? Saya sekarang udah semester 4. Oh, semester 4. Prodinya prodi apa? Saya ambil prodi Psikologi Islam. Oh iya. Jauh juga ya dari Jombang ke Kediri. Iya, lumayan. Lumayan. Baiklah, saya akan mulai pertanyaannya. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelumnya, apakah Anda memahami tentang resiko yang ada dalam dunia digital online tersebut? Ya, saya sangat memahami. Ya. Gimana cara Anda bisa memahami risiko online tersebut? Gini, waktu saya bermain sosmed, Ya. kan banyak ya kayak muncul TikTok, terus Instagram. Iya. Nah, itu banyak kayak hujat-hujatan itu. Nah, saya di situ mulai kenal digital. Oh ya, resikonya itu tadi ya. Iya, resikonya saya juga malah lebih kenal juga. Oh iya. Gitu. Terus kemudian apakah Anda pernah merasakan resiko yang ada dalam dunia digital online tersebut? Ya, kebetulan saya sangat pernah Oh. mengalaminya. Iya. Pernah. Apa saja bentuk resiko yang pernah Anda temui yang ada dalam dunia online ini? Yang saya ketahui ya, Iya. singkatnya ya, Ya. seperti bullying. Ya. Pertama, bullying itu udah pasti banget kayak bullying. Ya. Terus seperti kayak apa ya namanya ya, kayak saling menghujat, itu juga sama aja ya kayak Iya, kayak itu bullying juga. ya. Ya intinya saya ketahui itu yang paling utama ya bullying itu. Oh gitu ya. Apa intinya yang kayak hujat-hujatan yang ada di dunia betul. online gitu ya? Iya, betul. Oh ya. Kemudian apa yang Anda lakukan ketika mengalami resiko yang ada dalam dunia online ini? Saya harus selalu waspada. Oh, selalu waspada. Iya. Jadi dulu itu mungkin masih awal gitu ya. Iya, Jadi awal. masih kurang memahami, kurang bisa waspada, karena kalau waktu awal-awal main sosmed kan wah bagus Iya. gitu, jadi kayak cuman ikut-ikutan doang gitu. Oh iya, iya. Habis itu, kapan Anda merasa perlu mencari dukungan ketika mengalami resiko tersebut? Saya ketika Apakah mungkin waktu Anda baru merasakan kalau Anda mengalaminya, atau Anda berusaha menghadapi terlebih dahulu sebisa mungkin, kemudian ketika sudah terpuruk Anda baru berusaha mencari dukungan orang-orang sekitar, atau bagaimana? Nah gini, saya kalau berada di posisi itu, ketika saya masih bisa bertahan, Iya. semampu saya akan mempertahankan sendiri. Oh iya. Iya, saya berusaha untuk tidak selalu melibatkan orang lain dalam hal-hal yang akan beresiko. Nah, tapi kalau saya posisinya udah berada di posisi yang paling terpuruk dan kayak udah bener-bener saya nggak tahu harus ngapain, nah saat itu saya mencari bantuan pada orang lain. Gitu ya.
Kemudian, di mana Anda merasa dapat mencari dukungan tersebut? Yang pertama, orang terdekat sih menurut saya. Jadi kalau misalkan berada di kos, ya saya nyari teman. Kalau di rumah ya orang tua, saudara. Jadi intinya orang-orang yang bisa dipercaya gitu Ya, ya. orang yang terdekat juga. Iya. Kemudian, apa yang Anda perlukan ketika mencari dukungan untuk mengatasi resiko tersebut? Nah, ketika saya mencari dukungan itu, yang pertama yang saya perlukan itu gadget. Kan zaman sekarang udah di eranya yang sosial media ya, kayak apa-apa tuh membutuhkan gadget. Nah, saya kayak mencari gadget. Nah, terus saya menghubungi orang-orang yang mungkin saya benar-benar percaya terhadap orang tersebut. Oh gitu ya. Jadi Anda memerlukan gadget yang paling utama gitu. Ya, yang Soalnya- utama pasti gadget. Iya, soalnya jauh juga ya Iya, betul. orang tua gitu. Ya, lumayan. Kemudian, bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman-pengalaman negatif yang pernah Anda lalui dulu itu? Nah, pernah banget. Waktu saya mulai mengenal sosial media itu, saya kelas 7, kelas 1 SMP. Ya. Nah, waktu itu mungkin waktu mulai dikenalnya kayak Facebook. Yang pertama yang saya tahu itu kayak Facebook. Terus yang kedua saya tahunya itu kayak TikTok. Terus lebih lama lagi ada kayak Instagram Iya. gitu. Dan itu kayak menurut saya benar-benar berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya. Kayak dia tuh benar-benar mengubah 180 derajat pada kehidupan saya. Gitu ya. Habis itu apa yang Anda maksudnya bagaimana resiko tersebut yang terjadi di Anda itu? Waktu itu gini, saya kan belum mengenal TikTok, tapi saya tahu adanya Instagram. Nah, Iya. Instagram waktu itu kan ada kayak video yang digeser itu namanya Reels. Iya. Nah, itu ada. Terus, nah waktu itu saya upload postingan waktu SMA, Iya. udah lulus sih juga. Waktu itu upload ke sosial media, posisi pakai seragam, tapi seragamnya kayak dicoret-coret. Nah, kayak Oh, iya. ngebuktiin kalau udah lulus gitu. Iya. Nah, terus diupload, nah banyak tuh komenan, wah nggak sayang tuh sama seragamnya, dulunya beli loh, gini loh, itu belinya pakai uang loh, mendingan dikasih sama orang yang membutuhkan. Nah, itu banyak banget komentar-komentar yang kayak bener-bener bikin aku, ya ampun gini banget sih, padahal kayak aku merasa, ya Allah, ini loh kebahagiaan orang. Kayak Iya. aku tuh bener-bener nggak sampai, aku juga salah sih, aku nggak berpikir sampai sejauh itu, karena mungkin waktu itu masih ada posisi seneng-senengnya ya. Iya. Saat itu aku udah bener-bener nggak mempedulikan komentar-komentar orang-orang yang menghujat di sosial media tersebut. Oh gitu ya. Kemudian, apakah yang Anda lakukan sekarang untuk menghindari resiko online tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya? Saya harus lebih waspada sih. Yang terutama itu waspada. Karena apa? Kalau saya waspada, saya kan berarti kayak, wah berhati-hati nih gitu. Oh iya. Gimana ya ke depannya gitu. Iya. Jangan sampai yang lalu-lalu itu keulang lagi gitu. Kayak Jadi lebih berpikir 2 kali lagi Iya, ya untuk betul. untuk mengupload gitu ya. Kemudian, apa rencana Anda untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi risiko online di masa depan setelah melewati pengalaman negatif sebelumnya? Nah, saya akan melakukan lebih. Ya, tadi kan udah waspada ya. Ya, sekarang juga tetap waspada. Tapi saya dengan berkembangnya sosial media di era sekarang ini, saya jadi lebih tahu gimana sih para netizen saat ini tuh Iya. gitu. Kemudian, pelajaran apa yang Anda dapat ambil dari pengalaman negatif Anda sebelumnya sehingga saat ini Anda dapat terhindar dari resiko tersebut? Ya, saya terutamanya lebih berhati-hati sih menurut saya. Tetap berhati-hati ya. Iya, tetap berhati-hati. Karena sosial media saat ini tuh benar-benar kayak, karena itu bikin kita menjerumuskan diri. Iya. Gitu. Mungkin ada hikmah yang bisa Anda ambil dari pengalaman sebelumnya sehingga sekarang Anda bisa bertahan sampai sekarang
dengan tidak ada resiko yang Anda terima? Jadi saya mengambil hikmahnya itu saya bisa mungkin lebih kuat mental sih, saya bisa Iya. mentalnya bisa lebih kuat, terus habis itu kayak saya itu benar-benar hati-hati dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sosial media, seperti kayak mengupload sesuatu itu saya berhati-hati, terus kayak benar-benar saya tuh kayak kadang tuh udah kebal gitu loh untuk mempersiapkan mental saya Iya. pada netizen gitu. Gitu ya. Habis itu gimana Anda menunjukkan proses adaptasi dari waktu Anda dulu masih terpuruk? Berhubungan Anda kan dulu pernah mengalami resiko itu ya. Ya. Apa yang Anda lakukan untuk segera pulih dari pengalaman negatif tersebut? Nah, gini ya. Sebelumnya kan saya tahu apa yang saya lakukan itu ketika tidak melanggar norma itu saya nggak peduli. Saya nggak mempedulikan pada netizen-netizen yang berisik itu, Iya. karena saya tahu netizen itu nggak akan pernah ada habisnya. Iya. Kayak mati satu tembus seribu gitu. Iya. Kemudian, bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda telah pulih dari pengalaman negatif di dunia online tersebut? Saya bisa lebih merasakan rasa nyaman, terutama nyaman. Iya. Rasa nyaman setelah mengalami itu tadi ya? Iya, betul. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Mbak Ari ini sebelumnya sudah pernah mengalami resiko online, resiko dalam dunia online. Kemudian Mbak Ari sudah berusaha untuk keluar dari resiko tersebut dengan membutuhkan dukungan dari orang terdekat. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktunya. Iya. Beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi telah selesai, saya rasa itu cukup untuk menunjang penelitian yang akan saya lakukan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Mbak Ari ini sebelumnya pernah mengalami resiko Digital online. online. Iya, betul. Kemudian dan Mbak Ari sudah berhasil untuk keluar dari zona tersebut. Nah, betul. Ya, dengan beberapa dukungan dari orang terdekat. Kemudian Mbak Ari juga Tetap waspada dan tetap waspada hati-hati. dan hati-hati, ya. Kemudian cara Mbak Ari untuk agar tidak mengalami risiko tersebut untuk yang kedua kalinya dengan berhati-hati dan tetap berpikir positif terus ya. Betul. Ya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direncanakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video tersebut dalam bentuk apapun. Terima kasih.